pas malamnya Caca ini ngerasa kalau dia itu nggak bisa tidur, paksain juga nggak bisa. Pas Caca berusaha untuk mau tidur nih, tiba-tiba itu dari pintu kedengeran suara dan bunyi ketukannya itu kedengeran tuh 2 kali. Di situ Caca penasaran, siapa sih malam-malam kok ganggu banget? Mana mungkin sih kakak pembina atau kakak kelas yang lain gitu iseng banget tengah malam ngetok-ngetok pintu. Pas si Caca ngintip gitu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Fadia Prameswari. Maaf banget ya udah lama nggak update konten horornya, dikarenakan aku baru turun dari Selamat kemarin. Apa kabar nih kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Nah teman-teman, di video kali ini aku lagi mau membawakan sebuah cerita dari salah seorang narasumber yang dimana dia itu pengen aku untuk membawakan ceritanya. Oh iya, kalian udah nonton belum nih episode yang kemarin, yang episode 1 Jurit Malam? Nah itu sebenarnya masih ada kaitannya sama si narasumber tersebut. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan konten-konten aku selanjutnya. Oke deh, kalau udah kita langsung aja, ini dia ceritanya. Nah, kalau kalian masih ingat nih di episode yang kemarin, yaitu Caca yang memiliki pengalaman horor ini, yang dimana dia mengalami sebuah kejadian horor di sekolahnya. Kejadiannya sewaktu Caca ini SMA, masuk ke sekolah tersebut, Caca ini mengikuti sebuah ekstrakurikuler yaitu pencak silat. Suatu ketika Caca ini mau melaksanakan sebuah pelantikan dari ekstrakurikulernya tersebut, yang dimana pelantikan tersebut diadakan di sebuah villa yang berada di sebuah kaki Gunung Salak. Berangkatlah nih Caca dan teman-temannya ke villa tersebut. Caca di sana sampai siang hari sekitar jam 12 sampai 1 siang. Sesampainya di sana, Caca itu kayak perhatiin tuh keadaan sekitar. Ya kan? Dia perhatiin kayak gitu. Villa tersebut kelihatannya tuh kayak aneh banget gitu. Dari penampakan luarnya aja itu villa kelihatan aneh banget karena bangunannya itu terbuat dari bambu-bambu atau kayu-kayu gitulah. Gak cerita, Caca dan teman-temannya masuk nih ke villa tersebut dan masuk ke kamar masing-masing. Kebetulan Caca ini sekamar sama adik kelasnya yang namanya Dila. Nah pas masuk kamar gitu, Caca beres-beres tuh kan ya, dia ganti baju segala macem dan dia berniat untuk mandi. Mandilah tuh Caca kan. Pas lagi asik mandi kayak gitu, tiba-tiba Caca itu ngerasa kok kayak ada orang yang mondar-mandir terus gitu di depan pintu kamar mandinya. Kalian tahu kan kalau misalkan suara bambu yang diinjek gitu, karena kan villa tersebut terbuatnya dari bambu-bambu gitu, jadi kayak bentukannya itu kayak rumah panggung gitu, terbuat dari bambu-bambu lah ya. Jadi kalau misalkan kita injek tuh ada bunyi kayu-kayu bambu gitulah. Nah pas Caca ngedengar suara itu, dia nengok ke arah pintu kamar mandi tersebut. Dia di situ ngelihat ada bayangan yang mondar-mandir terus tuh di depan kamar mandi kan. Pikir dia dalam hati, oh itu mungkin si Dila, adik kelasnya itu. Mungkin si Dila itu pengen gantian masuk kamar mandi, makanya dia nunggu di depan pintu kamar mandi. Suara itu lumayan lama kedengerannya. Jadi selama si Caca masih mandi itu, orang yang ada di balik pintu tersebut terus aja tuh mondar-mandir, bolak-balik di depan kamar mandi tersebut. Caca penasaran dong, takutnya emang bener temennya si Caca itu, si Dila, mau gantian atau dia kebelet pipis atau gimana. Si Caca panggil lah, Dila. Pas gak disautin kayak gitu tuh si Caca udah mulai gak nyaman ya. Jadi kayak, ih kenapa sih ini anak. Padahal kan kalian tahu ya, jarak antara kamar mandi ke pintu itu kan pasti kedengeran lah ya. Apalagi bukan pintu kamar mandi pada umumnya, itu terbuat dari bambu. Jadi kayak masih ada celah-celah lah buat kita ngedengar suara.
Pas sudah nggak nyaman kayak gitu, Caca langsung buru-buru tuh mandi. Terus dia beres mandi, ganti baju, dia keluarlah. Pas dia keluar gitu, ternyata udah nggak ada lagi tuh yang mondar-mandir di depan pintu kamar mandinya. Pas dia keluar gitu, dia ngeliat tuh si Dila sama yang lainnya tuh lagi pada ngumpul di depan kamar. Terus si Caca nanya ke si Dila, Dil, tadi kamu ke depan kamar mandi, kamu mau apa? Kata si Dila, Ah, enggak kak, orang dari tadi aku sama teman-teman di sini kok. kata dia gitu. Di situ Caca masih berpikir positif aja. Oh, mungkin itu perasaan dia aja kali ya. Udahlah tuh. Singkat cerita, Caca ini mau mencari udara segar lah ke depan villa. Dia keluar tuh ke arah teras villa. Pas dia lagi ngeliat-ngeliat sekitar gitu, tiba-tiba dia ngedenger ada suara orang yang jalan di atas rerumputan. Pas ngedenger kayak gitu, Caca langsung nengok lah tuh ke kanan, ke kiri, lihat keadaan sekitar. Loh, sepi-sepi aja kok. Apalagi di sekitar villa tersebut gak ada yang namanya daun kering. Di samping-samping villa itu kan cuman rerumputan yang basah gitu loh, yang hijau. Udahlah tuh ngedengar kayak gitu, Caca langsung masuklah ke dalam lagi. Nah, setelah itu pelantikan pun dimulai. Caca dan teman-temannya siap-siap lah tuh. Di perjalanan menuju tempat pelantikan tersebut, temannya si Caca yang tadinya ketawa-ketawa tiba-tiba menjadi diam. Yang namanya si Dila ini. Terus pandangannya tuh kayak kosong gitu loh. Langsung lah tuh sama si Caca ditepuk-tepuk pundaknya. Dil, Dila, lu ngapain dah? Gak usah banyak drama deh. Di situ si Dila diam aja dan gak ngejawab. Tiba-tiba si Dila itu nangis. Ternyata dia itu kerasukan. Tangan dan kakinya itu udah dingin banget. Langsung lah tuh si Dila dibawa ke suatu ruangan di dalam villa tersebut. Terus si Dila itu direbahin kan tuh. Tiba-tiba pas lagi direbahin kayak gitu, dia tuh kayak teriak-teriak gitu, ngeberontak. Caca dan yang lainnya panik kan tuh. Loh, nih anak kenapa gitu kan? Ini gimana caranya nih buat bikin dia sadar kan? Dibaca-bacain kan tuh sama si Caca dan teman-temannya. Akhirnya di situ si Dila sadar dan dikasih minum sama si Caca. Singkat cerita, pas malamnya Caca ini ngerasa kalau dia itu nggak bisa tidur. Dipaksain juga nggak bisa. Pas Caca berusaha untuk mau tidur nih, tiba-tiba itu dari pintu kedengeran suara kayak ada orang yang ngetok, dan bunyi ketukannya itu kedengeran tuh 2 kali. Di situ Caca penasaran, siapa sih malam-malam kok ganggu banget? Mana mungkin sih kakak pembina atau kakak kelas yang lain gitu iseng banget tengah malam ngetok-ngetok pintu. Akhirnya di situ Caca ngeberanin diri tuh kan, bangun dari tempat tidurnya. Terus dia mendekat ke arah pintu. Nah, karena si pintu ini terbuat dari bambu, jadi kan ada celah sedikit lah ya buat ngintip ke luar gitu. Pas si Caca ngintip gitu, di situ dia ngeliat di balik pintu ada sosok bayangan hitam besar yang berdiri di depan pintu tersebut. Pas dia lagi merhatiin gitu, tiba-tiba bayangan itu bergerak ke kanan, ke kiri. Jadi kayak orang mondar-mandir gitu loh. Yang tadinya diem nih ngehalangin pintu, dia mondar-mandir tuh di depan pintu. Caca kaget dong. Itu apaan ya? Di situ dia panas dingin. Terus dia langsung baliklah ke kasur kan, dan dia paksain untuk tidur. Nah, kebesokannya nih setelah acara itu selesai, Caca dan teman-temannya pulanglah tuh ke rumah masing-masing. Tapi di perjalanan pulang, Caca dan teman-temannya ini cerita-cerita lah tuh soal kejadian yang ada di villa tersebut. Nah, versinya si Caca nih yang tadi kalian udah denger, kalau dia itu ngedenger ada seseorang yang mondar-mandir di balik pintu kamar mandi yang pada saat dia mandi itu. Dia masih nggak tahu tuh itu siapa. Nah, yang kedua, dia ngelihat lagi di balik pintu sosok hitam. Jadi sosoknya itu nggak kelihatan sama sekali. Jadi kayak bayangan hitam, siluet hitam gitu aja, yang berdiri mondar-mandir di depan kamarnya. Ini versi si Dila nih, temennya Caca yang waktu pingsan itu. Nah, si Dila itu sebelum pingsan dia itu ngerasa katanya
kalau di pos 3 itu dia ngeliat ada sosok cewek yang lagi nangis di pos tersebut. Si Dila aneh dong, ngapain tuh cewek nangis sendirian kan di pos 3 tersebut. Emang katanya di pos 3 itu tempatnya itu kumuh, becek, dan banyak kotoran gitulah. Abis si Dila ngedenger suara tangisan dan ngelihat si cewek itu, dia tuh udah gak sadar dan tiba-tiba ada di kamar. Sedikit informasi nih ya, konon katanya villa tersebut tuh udah lama nggak dihuni gitu loh. Jadi pas sebelum nih si Caca dan teman-temannya itu mendatangi tempat tersebut, nah si villa itu tuh udah jarang-jarang gitu loh, kayak ada orang yang mau nyewa tempat tersebut. Jadi kayak tempatnya itu agak kurang terawat sih ya. Oke, itu dia teman-teman ceritanya. Gimana nih menurut kalian ceritanya? Aku nggak mau sebut tempatnya itu di mana. Kalau kalian ada yang pernah ngalamin kejadian tersebut dan di tempat yang sama, mungkin kalian boleh berbagi nih ceritanya ke aku juga. Kalau kalian suka sama video ini, kalian boleh like video ini, share ke teman-teman kalian, dan gak lupa juga aku mau ucapin terima kasih banyak-banyak buat kalian yang udah support channel ini. Buat yang nonton video ini dari awal sampai akhir, aku ucapin terima kasih banyak-banyak. Semoga kalian sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Segitu aja dari aku. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.